Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1106 tidak ada jalan untuk melarikan diri. Dimas Wu berada di atas ketinggian, tetapi Howell Dao terhempas masuk ke dalam tanah. Dirinya yang merupakan seorang ahli pedang terkenal, bagaimana mungkin dapat menerima hinaan seperti ini? Kedua matanya menjadi sangat merah, urat di wajahnya juga menjadi sangat tegang. Di saat ini, dia seperti binatang buas yang menggila, dan terlihat sangat mengerikan. Seketika, Howell Dao mengepalkan tangannya, dan dengan keras menghentakkannya ke tanah. Hentakan ini langsung mengeluarkan seluruh ketidakpuasan yang terpendam di dalam hati Howell Dao. Kekuatan satu pukulan ini sudah cukup untuk menghancurkan langit. Duar. Tanah yang dengan keras dihentakkan oleh Howell Dao, seketika retak, puing-puing batu yang tidak terhitung jumlahnya terbang ke atas langit, dan memenuhi seluruh udara. Langit berguncang, auranya memenuhi seluruh langit. Dan di waktu yang sama, Howell Dao langsung terbang dari tanah. Sekujur tubuhnya menerjang ke atas, menembus langit, satu lompatannya sudah membuatnya mencapai ketinggian. Setelah dia terbang, armor platinum runtuh dari tubuh Howell Dao, semuanya terjatuh ke tanah, dan dirinya terbang ke langit, layaknya seekor angsa putih. Dia melayang di atas udara, tetapi tubuhnya terdapat iuka dan memar, namun, aura tubuhnya sangat kuat. Dari dalam tubuhnya seperti mengeluarkan aura yang sangat menggemparkan. Tatapannya saat menatap Howell Dao, sudah tidak ada hinaan dan cibiran, hanya terdapat kekesalan yang mendalam, dan keinginan untuk membunuhnya. Dia seperti seorang raja iblis yang ditakuti di seluruh dunia. Hati keluarga Dao yang sudah menghilang, saat melihat Howell Dao tiba-tiba bangkit kembali, mereka seketika kembali bersemangat, tatapan mereka berkilau. Di dalam hati mereka seperti terdapat derungan ombak yang kembali muncul, ombak yang sangat deras. Mereka sekali lagi dipenuhi oleh harapan, dan tatapannya kembali terdapat sebuah harapan. Ekspresi Dimas Wu juga sedikit berubah. Dirinya mengira Howell Dao sudah tidak dapat bertarung lagi, tetapi tidak disangka, ternyata Howell Dao masih menyimpan kekuatan sebesar itu. Dia melayang di atas udara. Tubuhnya layaknya sebuah gunung yang besar, memberikan orang perasaan yang tertekan, seolah-olah tidak ada orang yang dapat mengguncangnya. Dari tubuhnya, masih terdapat cahaya pedang yang samar. Dimas Wu tahu, Howell Dao yang seperti ini, tidak boleh dianggap remeh. Howell Dao yang sedang melayang, menatap Dimas Wu, kemudian dengan nada dingin berkata, awalnya, aku masih tidak ingin terlalu mengeluarkan senjata ini, tetapi, sekarang kamu membuatku harus mengeluarkan senjata dewa ini, kematianmu akan segera tiba. Hari ini, senjata yang Howell Dao sudah sembunyikan beberapa tahun pertama kali digunakan, dia sangat mempercayai dirinya sendiri. Awalnya dia mengira, dirinya akan dengan mudah menaklukkan Dimas Wu, tetapi, dia tidak menyangka, Dimas Wu ternyata begitu hebat hingga membuatnya harus mengeluarkan senjata dewa ini. Pertarungan ini berjalan hingga saat ini, dapat dianggap sudah mencapai tahap terakhir. Howell Dao sangat percaya diri, selama dia dapat mengeluarkan senjata dewa ini, maka Dimas Wu pasti akan kalah. Keluarga Dao setelah mendengar ucapan ini, mereka baru menyadarinya, pemimpin mereka, awalnya dapat begitu berjaya dan terkenal karena mengandalkan sebuah pedang, tetapi saat bertarung dengan Dimas Wu tadi, dia sama sekali tidak menggunakan senjata. Dapat diketahui, kekuatan terbesar Howell Dao masih belum digunakan. Sederhananya, pertandingan ini dipenuhi dengan kejutan. Selama Howell Dao mengeluarkan senjata dewa tersebut, maka mungkin dia akan mengembalikan keadaan. Berpikiran sampai sini, semangat di dalam hati keluarga Dao semakin melonjak. Setelah Howell Dao mengatakannya, seketika ekspresi wajahnya berubah, dia dengan perlahan memejamkan matanya, kemudian kedua tangannya bersilang di depan kepalanya, kemudian pergelangan tangannya berputar dengan pelan, lalu dengan perlahan mengepal. Wush wush wush. Seketika, tanah berguncang, langit dan awan berubah,
hembusan angin bertiup dengan cepat, dan dapat terlihat, di atas kedua tangan Howell Dao, terdapat sebuah cahaya warna-warni, sedang tidak berhenti menyebar, kemudian perlahan-lahan berkumpul menjadi satu. Cahaya warna-warni tersebut, berkedip-kedip, terasa, seluruh langit ikut bersinar saat pisau tersebut bersinar, semua orang mulai merasa pusing dan silau, pandangan mereka menjadi kabur, hati mereka bergetar, dan mengeluarkan sebuah ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Ketakutan ini, sepertinya merupakan reaksi dari jiwa mereka, membuat orang tidak dapat mengendalikan diri mereka. Dreamy Du yang berdiri dari kejauhan, juga dapat merasakan di dalam jiwanya, seperti terdapat ketakutan yang terpancar keluar, dan suasana hati ini muncul setelah tangan Howell Dao mengeluarkan cahaya. Cahaya semakin terang, ketakutan di dalam hati orang-orang juga menjadi semakin kuat. Dimas Wu melihat keadaan ini, dia juga menyipitkan matanya, dia dapat merasakan ancaman yang tidak terlihat, namun, dia tidak bersiap untuk menghentikan Howell Dao. Setelah beberapa saat, dari tangan Howell Dao, muncul sebuah pedang panjang berwarna-warni. Kekuatan pedang yang berwarna-warni tersebut sangat kuat, dari pedang tersebut mengeluarkan cahaya warna-warni terus-menerus, dan terpantul ke atas langit, membuat seluruh dunia menjadi terlihat penuh dengan warna. Cahaya warna-warni ini mengeluarkan hawa panas, tetapi suhu di sekitar juga menurun di waktu yang sama. Ini sangat aneh. Pedang cahaya dewa. John Dao berteriak dengan penuh semangat, ekspresinya juga terlihat sangat bersemangat, bahkan dari dalam matanya terdapat kilauan air mata. Dia benar-benar tidak menduga, ternyata ayahnya berhasil mendapatkan pedang cahaya dewa ini. Mengenai pedang ini, John Dao mengetahui dan tidak mengetahui juga. Dia mengetahuinya karena, sejak dia kecil dia sudah melihat, di dalam rumahnya digantung gambar pedang tersebut. Ayah telah mengejar sebuah pedang dewa di dalam seumur hidupnya. Dirinya selalu dipenuhi dengan keinginan untuk memiliki sebuah pedang dewa. John Dao tahu pedang dewa ini berarti sebagai apa bagi ayahnya. Dapat dikatakan, ini adalah impian seumur hidup ayahnya. Dan, dia tidak mengetahuinya karena, John Dao sama sekali tidak pernah melihat pedang cahaya dewa yang sebenarnya. Hari ini, adalah pertama kali dirinya melihatnya sendiri. John Dao benar-benar sangat bersemangat, dia tahu bahwa ayahnya sangat terobsesi dengan pedang cahaya dewa ini, karena pedang dewa ini, seperti sebuah target paling tinggi seorang pengguna pedang, dan dapat dianggap sebagai raja pedang. Howell Dao adalah seorang yang terus mengejar kesempurnaan, seumur hidupnya, dia dengan susah payah mengejar ilmu pedang, tidak peduli itu teknik pedang, atau jurus pedang. Dia telah berlatih untuk mencapai tingkat tertinggi, tetapi satu-satunya yang tidak dia miliki, dia tidak memiliki sebuah pedang yang baik. Dan pedang dewa yang dia dambakan seumur hidupnya, adalah pedang cahaya dewa. Saat keluarga Dao stabil, John Dao mengambil alih kekuasaan keluarga Dao, kemudian Howell Dao pergi meninggalkan keluarga Dao, untuk mencari pedang cahaya dewa yang dia dambakan, dan usaha tidak mengkhianati hasilnya. Setelah dia mencari 10 tahun lamanya, akhirnya di dalam gua yang tidak ada orang, dia menemukan pedang cahaya dewa. Kemudian beberapa tahun setelah itu, dia terus menggunakan pedang cahaya dewa ini untuk berlatih. Dia menyatukan teknik pedang dan ilmu pedang yang dia pelajari dengan pedang dewa tersebut, dan membuat sebuah jurus pedang yang sangat kuat. Perjalanan yang tidak memiliki akhir ini, jika bukan karena Dimas Wu membunuh cucunya Davis Dao, dia pasti masih akan meneruskan perjalanan pedang dewa cahaya ini, bahkan akan terus mempelajarinya hingga ribuan tahun. Saat ini, setelah Howell Dao memegang pedang cahaya dewa, aura dari sekujur tubuhnya sepertinya berubah. Sekujur tubuhnya mengeluarkan cahaya, layaknya dewa penghancur, dan membuat semua orang ingin menyembahnya. Kepercayaan dirinya juga semakin membesar. Setelah dia mengeluarkan senjata dewanya, dia bersumpah akan menggunakan pedang cahaya dewa ini untuk memusnahkan Dimas Wu. Dia ingin menggunakan darah Dimas Wu untuk menyembahkannya kepada pedang cahaya dewa sebagai pertandingan yang pertama. Setelah dia menggenggam pedang cahaya dewa, dia menundukkan tatapannya dan menatap Dimas Wu.
kemudian dengan pelan berkata, dapat terbunuh dengan pedang cahaya dewa milikku ini, dapat dianggap sebagai sebuah keberuntungan. Howell Dao sangat percaya diri, dia sudah memutuskan, akan membuat Dimas Wu menjadi sebuah hantu dengan pedang cahaya dewa ini. Ekspresi Dimas Wu menjadi serius, kemudian dia menatap Howell Dao, dan berkata, kamu tidak pantas menjadi iawanku. Meskipun kamu mengeluarkan senjata dewamu yang paling kuat, kamu juga tidak dapat mengubah akhir ini. Meskipun Dimas Wu dapat dengan jelas merasakan kehebatan dari pedang cahaya dewa ini, tetapi, kepercayaan dirinya masih belum tergoyahkan, dia masih percaya diri dapat mengalahkan Howell Dao. Setelah Howell Dao mendengar ucapan tersebut, dia tertawa dingin, kemudian mencibir, bodoh. Sepertinya, kamu sama sekali tidak mengetahui keberadaan pedang cahaya dewa ini. Hari ini, aku akan memberikanmu ilmu yang baru, yaitu kekuatan pedang cahaya dewa milikku ini. Setelah berbicara, Howell Dao langsung bergerak, dia meletakkan pisau cahaya dewa tersebut ke depan tubuhnya. Segera, dari atas tubuhnya, muncul sebuah aura pisau yang sangat kuat, dan pisau cahaya dewa tersebut juga mengeluarkan aura pisau yang kuat, dan mengeluarkan cahaya. Cahaya yang bersinar, menjulang di ketinggian langit, membuat seluruh tempat menjadi sangat panas, dan terkadang menjadi dingin. Pedang belum dihempaskan, tetapi kekuatan dari pedang, sudah membuat orang lain merasa ketakutan. Pedang cahaya dewa, memang berbeda. John Dao merasakan aura dewa dari pedang cahaya dewa, hatinya menjadi bersemangat, tatapannya terdapat sebuah cahaya, dan terlihat bersinar dengan cerah. Semua keluarga Dao juga tertular, mereka menjadi semangat, mereka menjadi optimis, darah dalam tubuh mereka mengalir dengan deras. Tatapan mereka saat menatap Howell Dao, semuanya dipenuhi oleh kekaguman dan kepercayaan, senjata dewa seperti ini, adalah sebuah impian, dan keyakinan tertinggi, bagi para pengguna pedang. Selanjutnya, wajah Howell Dao menjadi terlihat dingin, dia tidak ragu lagi, kemudian mengangkat pedang cahaya dewa di depan tubuhnya, dan menebasnya dengan ganas ke arah Dimas Wu. Satu tebasan, seketika, aura pedang dari tubuh Howell Dao dengan aura pedang dari pedang cahaya dewa, seketika bergabung menjadi satu, dan terhempas keluar, kekuatannya tidak dapat dibendung, cahaya pisau yang berwarna-warni, terpantul keluar, menyinari segala arah, dan mengejutkan dunia. Ilmu pedang, aura pedang, cahaya pedang, tiga hal tersebut menerjang keluar, membuat area pertandingan seperti menyemburkan cairan magma, sangatlah panas, dan terkadang menjadi seperti bongkahan es yang sangat dingin. Orang di sekitar sana yang menyaksikan, semuanya terkejut, perubahan kondisi seperti ini, panas dan dingin terus berganti, sangatlah aneh. Kekuatan pedang cahaya dewa, seketika terlihat dalam sekejap setelah Dimas Wu melihat kondisi tersebut, kedua alisnya mengerut, tangan kanannya mengepal, dan menghempaskannya keluar, dia menghempaskannya ke arah pedang cahaya dewa yang menghampirinya. Setelah hempasannya keluar, sebuah suara naga terdengar, aura roh jahat menerjang keluar, hanya dapat terlihat, sebuah tinju hitam bergerak ke depan, dan mengandung kekuatan yang mengerikan, bergerak ke arah Howell Dao. Cahaya tinju hitam ini, seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia. Tinju kematian, kekuatannya juga tidak terkalahkan, dia sangat cepat dan ganas, seketika menembus semua hal, membawa aura roh jahat, dan menabrak pedang cahaya dewa miliki Howell Dao. Duang. Tidak heran, tinju kematian milik Dimas Wu, dan cahaya pedang yang sangat menakutkan milik Howell Dao, langsung bertabrakan, dan efek ledakannya mengguncang bumi. Terima kasih sahabat jahat yang sudah mendengarkan video ini, dan energi jangan lupa like, komen, cahaya terpancar keluar, seperti cahaya bintang, yang bersinar di atas langit. Gelombang yang tidak berbentuk, menyapu ke segala arah. Krek krek krek. Tiba-tiba, bongkahan es kembali membeku, seluruh seluruh aura, semuanya membeku. Tinju kegelapan yang dikeluarkan oleh Dimas Wu, dan aura roh jahat yang meledak tersebut, semuanya membeku dan tidak bergerak. Semua benda, tertutupi oleh cahaya putih yang dingin. Ekspresi Dimas Wu, langsung berubah, dia terkejut.
Howell Dao ternyata tidak berhenti, dia menerjang dari ketinggian, tangannya menggenggam pedang cahaya dewa, dengan gerakan ingin membelah dunia, dia menebaskan pedang ke arah Dimas Wu beberapa kali. Keluarga Dao yang menyaksikannya, tatapannya semuanya bersinar, wajahnya terdapat kegembiraan, mereka semua tercengang, dan menahan nafas mereka. Mereka menunggu Howell Dao menebas tubuh Dimas Wu, dan berharap dia akan hancur menjadi debu. Saat Howell Dao sedang menyerang, kedua tangannya menggenggam pedang cahaya dewa, kemudian dengan ganas menebaskannya ke arah Dimas Wu. Kemudian, cahaya pedang yang mengerikan muncul, dan menyerang Dimas Wu. Kali ini, cahaya pisau mengaundung energi panas. Energi ini meluncur dan menghancurkan segala bongkahan es yang menghadangnya, dan tanpa halangan menerjang ke arah Dimas Wu. Seketika Dimas Wu merasakan bahaya kematian, dia masih belum terserang oleh cahaya pisau, tetapi dia sudah merasa tertelan oleh kepanasan, tubuhnya seperti akan meleleh, sangat tidak nyaman. Dimas Wu tidak ragu, dan segera turun, dia mencoba untuk menjauhi cahaya pedang yang panas tersebut, dan di waktu yang sama, dia sekali lagi mengepalkan tangannya, dan menghempaskannya keluar. Hempasan tersebut langsung tertuju ke cahaya pedang yang panas tersebut. Setelah tinju dikeluarkan, tinjuan tersebut terlihat sangat ganas, menerjang ke atas, dan seketika menabrak cahaya pedang yang panas tersebut. Kemudian, pada akhirnya tidak ada perlawanan, kekuatan tinjuan Dimas Wu langsung terserap oleh energi panas tersebut. Cahaya pedang yang panas terus bergerak ke arah Dimas Wu. Melihat serangannya sendiri, tidak memiliki efek ke cahaya pedang, ekspresi Dimas Wu sekali lagi berubah. Dia sudah tidak memiliki waktu untuk ragu lagi. Seketika tubuhnya menjadi sebuah kilat, dan bergerak ke samping. Terlihat jelas, Dimas Wu sedang menghindari serangan tersebut, menghindari cahaya pedang yang panas tersebut. Howell Dao melihat itu. Kemudian dia menghentingkan tubuhnya, dia memperhatikan Dimas Wu yang menghindarinya, tatapannya terdapat sebuah kebencian, kedua tangannya menggenggam erat pedang tersebut, dengan cepat menebaskannya, satu demi satu tebasan, semuanya terarah ke Dimas Wu. Di waktu yang sama, dia berteriak, 1000 tebasan. Duar duar duar. 1000 tebasan, memiliki aura pisau yang kuat, dalam sekejap Howell Dao menebaskan tebasan pedang yang tidak terhitung jumlahnya, tebasan pedang yang tajam, membawa aura pembunuh, menerjang di tengah udara, membuat setiap sudut di area pertandingan, dipenuhi oleh aura pedang yang mengerikan, seluruh langit, seperti akan menjadi dunia pedang. Bunuh! Howell Dao sekali lagi berteriak. Segera, cahaya pedang yang sangat tajam, muncul keluar, dengan cepat bergabung menjadi sebuah jaring pedang warna-warni yang besar. Jaring pedang warna-warni ini sangat besar, dan mengandung aura pembunuh yang sangat kuat. Jaring pedang yang sangat pedang, bergerak menuju Dimas Wu. Melihat kondisi ini, keluarga Dao semakin bersemangat, tidak heran pedang cahaya dewa disebut sebagai senjata dewa, dia memiliki kekuatan yang luar biasa, di bawah jurus 1000 tebasan, kekuatan pedang cahaya dewa semakin meningkat. Jaring pedang warna-warni tersebut menutupi seluruh langit. Jika dibandingkan, tubuh Dimas Wu adalah sebuah kerikil kecil. Di bawah terjangan jaring pedang ini, dia sama sekali tidak dapat bergerak. John Dao yang berdiri di samping menyaksikan pertandingan, menyipitkan matanya memperhatikan Dimas Wu yang sedang dengan menyedihkan melarikan diri, kemudian berkata dengan lambat, "Sekarang, kita lihat kemana kamu bisa lari." Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.